Shalom Bapak Ibu sidang jemaat dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kita boleh ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan yang terlebih besar, bahwa Dia Yesus, Tuhan yang kita sembah, lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sungguh besar, Engkau Allah yang layak kami tinggi, kami muliakan. Kami berterima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh bersekutu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun sidang jemaat-Mu mengikuti ibadah ini secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu hadir bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya. Sehingga semua boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dan 24 berkata bahwa sesungguhnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan memuliakan nama Tuhan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan bersama-sama membaca nas pembimbing yang pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 9 dan 10. Mazmur 91 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Dan jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersiapkan hati kita untuk disuruh kebenaran firman Tuhan, bahwa kekuatan dalam hidup kita hanya berasal daripada Yesus.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup hanya ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, dengan kekuatan dan akal pikiran kami sendiri, kami tidak akan mampu menjangkau dalamnya firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Roh Tuhan kiranya menggerakkan hati kami, mulut kami untuk menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan ini. Supaya dengan demikian Tuhan, dari dalamnya berkat-berkat rohani boleh akan diterima oleh sidang jemaat-Mu, sehingga kami akan menapak kehidupan kami dalam hari-hari ke depan dalam pimpinan daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami sekalian ada mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat ke-41. Injil Markus, pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41, yang demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita di sini, kita bersama-sama membaca tentang kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-murid, yang mungkin dahsyatnya hampir sama kita rasakan dalam belakangan ini, di mana dunia masa sekarang menghadapi satu kenyataan, yaitulah wabah corona. Dunia gempar, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia gempar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen di dalam menghadapi situasi seperti ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pengalaman yang dialami oleh murid-murid bersama Yesus pada waktu mereka naik perahu di sebuah danau, dan luar biasa dikatakan ada satu kejadian yang luar biasa, di mana ada angin ribut yang luar biasa, yang dahsyat, yang menyebabkan mungkin gelombang air danau menjadi cukup besar sehingga masuk ke dalam perahu para murid, dan dikatakan nyaris perahu itu tenggelam karena penuh dengan air. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga terus membaca dalam bacaan ini. Di dalam keadaan yang demikian, dikatakan dalam firman Tuhan di sini, Yesus sedang tertidur di dalam atau di sebuah tilam, sebuah tempat tidur
Nah, sangat mengherankan di sebuah perahu yang sederhana ada tempat tidur, atau mungkin saja itu semacam tikar yang dipergunakan untuk tidur. Nah, itulah yang dipergunakan oleh Yesus. Mungkin karena begitu capek dia tertidur. Nah, sementara perjalanan mereka untuk menyeberang, badai yang hebat datang dan mengamuk. Dikatakan ada perahu-perahu lain juga yang ikut sewaktu mereka berangkat. Ada perahu-perahu lain yang ikut mengiringi Yesus. Saya rasa mereka juga mengalami kepanikan seperti murid-murid ini. Sebab angin ribut itu hanya tidak sekitar perahu Yesus saja, perahu di mana murid-murid Yesus saja, tetapi saya rasa angin ribut itu menimpa orang-orang yang juga mengikut di samping kiri kanan Yesus, perahu-perahu di samping kiri kanan Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar gelombang yang terbesar terjadi pada perahu di mana Yesus bersama murid-muridnya, sehingga dikatakan air banyak yang masuk ke dalam perahu dan perahu hampir tenggelam, nyaris tenggelam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang penting yang kita bisa lihat di dalam kisah ini, itulah bahwa murid-murid di dalam dia bersama-sama pergi dengan Yesus di dalam perahu, dia mengizinkan Yesus untuk tidur atau menyiapkan tempat tidur untuk Yesus beristirahat dan tidur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dinyana dan tidak disangka bahwa dengan tiba-tiba ada gelombang, ada angin ribut yang luar biasa menempa mereka. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di tengah-tengah lautan yang juga terjadi angin yang begitu keras, kita akan pusing dan mungkin muntah-muntah dan lain sebagainya, dan bahkan ada mungkin yang sampai pada perasaan ngeri, takut dapat celaka. Nah, gitu kira-kira bayangan saya terhadap kejadian yang dialami oleh murid-murid. Mereka sangat ketakutan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid di dalam ketakutan, mereka ingat bahwa di dalam perjalanan mereka itu, mereka mengajak serta Tuhan Yesus. Mereka merasa mereka tidak mampu untuk menghadapi tantangan bahaya yang menerpa mereka. Syukur mereka ingat bahwa Yesus ikut di dalam bahtera itu dalam perjalanan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid tidak hanya ingat bahwa Yesus ikut di dalam bahtera, tetapi murid-murid membangunkan dia dan meminta supaya Tuhan bekerja untuk menolong mereka, karena mereka merasa dalam keadaan yang sungguh-sungguh bahaya, hampir tenggelam karena air sudah nyaris memenuhi perahu mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bangun dan langsung menghardik daripada angin dan danau itu. Diam dan tenanglah.
Seketika itu juga angin yang tadinya bertiup hebat, danau yang bergelombang cukup keras, seketika itu menjadi reda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk menyeberang walaupun sudah dikatakan hari sudah petang. Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Saya yakin Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka, dalam penyeberangan mereka. Yesus tahu karena Dia adalah Tuhan. Mereka tahu bahwa akan ada badai yang menerpa mereka. Tetapi Yesus tetap mengajak murid-muridnya, mari kita ke seberang, menyeberang. Yang menarik, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus menjalankan pekerjaan yang dibebankan Bapa kepadanya, luar biasa. Sambutan dari masyarakat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Dalam kisah ini kita lihat Yesus waktu mau menyeberang, Dia mempergunakan sebuah perahu. Tentu perahu itu tidak milik Yesus, tidak milik Yusuf dan Maria, atau tidak juga milik daripada salah seorang murid-muridnya. Dan setelah Dia pakai untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, kemudian Dia pergunakan perahu itu untuk menyeberang. Apa yang menarik kita di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Waktu Yesus mempergunakan perahu mereka untuk menyeberang, tidak ada seorang pun yang mungkin berlari-lari mengatakan, hei, itu perahu saya, jangan dibawa. Saya beli mahal-mahal. Atau lain sebagainya. Tetapi Yesus terus berjalan, terus berlayar, mempergunakan perahu itu. Itu menandakan tidak ada orang yang berteriak menyatakan bahwa supaya jangan memakai perahu itu. Atau dengan perkataan lain, siapapun yang punya perahu itu, dia dengan sukarela memberikan perahu itu dipergunakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu masyarakat antusias mendukung pelayanan dan pekerjaan Yesus. Walaupun Yesus tidak permisi untuk membawa perahu mereka berlayar, tapi yang memiliki perahu itu tidak ada mengeluh dan tidak memprotes. Dengan perkataan lain, dia bersedia dengan senang hati memberikan perahu atau fasilitas yang dia punya untuk mendukung pelayanan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba merefleksikan firman Tuhan ini kepada kita, diri kita masing-masing masa sekarang. Pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Ada banyak keperluan-keperluan yang diperlukan supaya Injil Tuhan bisa disampaikan ke seluruh ujung bumi. Nah, untuk ini saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk pergi, tetapi tidak punya modal untuk pergi. Apakah mereka harus berjalan kaki? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menteladani firman Tuhan ini. Apa yang saudara miliki, mari kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, supaya Injil bisa disampaikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar atau ke seluruh ujung
bumi. Mari kita dukung dengan apa yang ada pada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkenan mempergunakan apa yang saudara dan saya miliki untuk mendukung pelayanannya. Tuhan tidak memaksa supaya kita mempersembahkan sesuatu yang luar biasa baru Tuhan terima. Atau mungkin yang banyak, yang besar baru Tuhan terima. Tidak. Seberapa kecil pun, atau mungkin kita anggap satu hal yang tidak berguna, atau orang lain mungkin menganggap satu hal yang tidak berguna, apakah bisa kita dan boleh kita persembahkan pada Tuhan? Boleh. Apakah Tuhan mau menerima? Pasti Tuhan menerima. Apapun yang kita persembahkan untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan bersedia menerima dan mempergunakannya. Nah, buktinya saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak perahu-perahu yang lebih bagus di situ di pantai itu. Tapi Yesus memilih perahu yang sederhana dipergunakan. Yesus bersedia mempergunakan perahu yang sederhana. Yesus bersedia memakai apa yang ada, apa yang bisa diberikan dengan senang hati. Yesus mampu dan mau mempergunakannya. Dan demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan pada masa kini, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengambil bagian melayani Tuhan, untuk mempersembahkan apa yang ada yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, supaya dengan demikian pekerjaan Tuhan bisa sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak tuntut besarnya persembahan kita, tapi Tuhan inginkan supaya kita mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil itu, supaya bisa disampaikan ke seluruh ujung bumi. Kalau kita menerima berkat Tuhan, persembahkanlah itu berkat Tuhan itu. Atau mungkin Tuhan memberikan kita karunia-karunia, pergunakanlah karunia itu, persembahkan karunia itu. Jadi Tuhan bersedia menerima persembahan apa saja yang kita persembahkan kepada Dia. Dia tidak minta persembahan yang besar. Seberapa kita mampu, yang penting dengan sukacita dan rela hati memberikan persembahan, Tuhan menerima. Saya yakin perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus ini bukan perahu yang bagus. Ya, anggaplah perahu yang sederhana, tidak terlalu mewah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya salut dengan orang yang mempunyai perahu ini. Dia tidak mengeluh dan dia tidak berteriak-teriak, mungkin menjerit supaya jangan perahunya dipakai oleh Yesus. Tidak. Saya punya keyakinan justru yang mempunyai perahu itu sukacita dan senang bahwa perahunya mau bersedia dipakai oleh Yesus untuk melayani. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan ingin supaya pekerjaannya dapat berjalan. Tuhan ingin supaya ada apa yang ada di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya. Kita mau persembahkan untuk supaya Injil dan berita keselamatan itu bisa disampaikan kepada orang-orang lain. Supaya seluruh ujung bumi mendengar akan firman Tuhan dan karya keselamatan itu. Sekarang bagaimana? Di manakah peran kita? Di manakah peran saudara? Mungkin kita berkata, saya tidak mempunyai satu usaha yang besar sehingga tidak ada keuntungan yang besar dan lain sebagainya. Atau pendapatan saya kecil, cukup pas-pasan untuk keluarga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya membutuhkan persembahan uang saudara saja, tapi Tuhan ingin supaya tiap-tiap orang memberikan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang punya uang silahkan mempersembahkan uang. Yang mempunyai keahlian, persembahkanlah keahlian itu untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang saudara punya. Kita mengerti di dalam gereja tidak semua orang yang diberikan karunia sama oleh Tuhan. Tapi masing-masing Tuhan berikan karunia yang berbeda-berbeda. Supaya dengan demikian masing-masing kita mempergunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Pergunakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Pakai untuk kemuliaan, untuk berita keselamatan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam perjalanan kehidupan iman kita juga mengalami tantangan-tantangan seperti yang dialami oleh murid-murid. Mungkin banyak orang Kristen berpikir, wah kalau sudah jadi Kristen, sudah terima Tuhan Yesus, enak, tidak ada masalah, tidak ada tantangan-tantangan. Itu pengajaran yang salah. Setiap kita manusia akan menerima tantangan-tantangan itu. Tuhan izinkan ada tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan itu. Kita melihat dalam kehidupan Yesus sendiri yang adalah Tuhan, Roh Kudus membawa dia ke padang belantara untuk dicobai. Apalagi kita, manusia biasa. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita terima dan syukuri atas pencobaan itu. Tapi kita tetap setia kepada Dia. Izinkan Dia untuk mengambil bahagian di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Sama seperti dalam kisah ini. Ajak Yesus di dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, ajak Yesus bersama-sama. Sehingga tatkala kita mengalami kesulitan yang tidak mampu kita kerjakan, tanggung, kita gampang berseru pada Tuhan, Yesus tolong saya tidak mampu melakukan ini. Oleh karena Dia dekat dengan kita, akan kita merasakan segera Tuhan akan mengulurkan tangannya, membantu akan kita. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan izinkan angin ribut datang. Tetapi Tuhan memberikan jalan penyelesaian bersama Tuhan. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikannya. Tidak ada satu masalah yang tidak dapat diatasinya. Dia mampu. Itu sebabnya kemanapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara dan saya, ikutkan Tuhan Yesus di dalamnya. Jadikan Yesus Raja di dalam rumah tanggamu. Dan juga ajak Yesus kemanapun engkau pergi. Sehingga Dia akan terus membimbing, menasihati, memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya melakukan tugas-tugas itu. Sehingga saudara menjadi orang yang berhasil. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Engkau sangat baik. Engkau memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami boleh mengerti, Engkau juga izinkan tantangan dan pencobaan itu datang
menimpa kami umat-Mu. Tetapi Tuhan, kami akan selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian dalam tantangan-tantangan itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan akan segera mengulurkan tangan membantu kami tatkala kami berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk terus tiap-tiap saat menempatkan Engkau dalam hati kami untuk tetap berfungsi, menegur, mengajar dan menuntun kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, langkah-langkah kami akan sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Syukur pada Tuhan, kita boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Dan sementara itu kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Pemuda secara virtual. Dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan membaca warta jemaat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, di tengah pandemi saat ini, penting kita sebagai orang percaya untuk bisa saling menghibur dan saling menguatkan. Jadi saya meminta teman-teman saya untuk membuat ini khusus buat kalian yang tidak punya pilihan untuk di rumah aja.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita ketahui bersama bahwa dunia sedang berada dalam keadaan pandemi virus corona dan akibatnya sangat-sangat terasa hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Dalam keadaan seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, tentu saja kita harus mendukung dan mengikuti setiap arahan, petunjuk, bahkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Roma 13 ayat yang keempat bagian A mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sebab itu mari kita taati dengan disiplin setiap keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Yang kedua, tentu saja bahwa kita harus terus berdoa, sebab kita tahu bahwa Allah adalah Bapa yang baik dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kita berdoa memohon pertolongannya, penghiburannya, hikmatnya, kekuatan daripadanya, bahkan jalan-jalan keluar, sehingga kita dapat melewati semuanya ini dengan baik. Sebab hanya Dia sajalah yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat dikuatkan, disegarkan dalam suatu ketakutan, bahkan keraguan kami Tuhan. Ada suatu kesegaran, bahkan kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa. Terlebih khususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu keberadaan bangsa kami Tuhan. Engkau tahu dalam keadaan situasi yang terjadi saat ini. Namun kami percaya bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta, dan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terlebih khususnya Tuhan, keadaan virus corona yang saat ini menyebar di seluruh dunia, bahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kuasa yang akan memberkati bahkan memulihkan bangsa kami. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang lebih berkuasa dari segala penyakit yang ada, lebih khususnya daripada virus corona ini Tuhan. Berkati setiap para pemerintah yang saat ini bekerja keras untuk memulihkan bangsa kami Tuhan. Mari kiranya Tuhan berkuasa dalam hati dan pikiran mereka. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan segala sesuatu yang mereka rencanakan untuk kedepannya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, bahkan segala sesuatunya Tuhan, Engkau membuat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan para medis yang saat ini juga Tuhan bekerja keras untuk menolong setiap jiwa-jiwa yang saat ini mengalami penyakit virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong hidup mereka. Segala sesuatu bahkan pergumulan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lewat keadaan ini, situasi ini Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang mengenal akan Tuhan. Bahkan mereka juga Tuhan bergantung, mengandalkan sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang saat ini mengalami penyakit ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau hampiri mereka, Engkau datangi mereka Tuhan, Engkau pulihkan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sembuhkan bahkan segala sesuatu yang mereka gumuli dalam ketakutan mereka, dalam kepanikan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, memberikan hati yang tenang, memberikan sukacita, bahkan juga Tuhan jiwa yang tenang untuk dapat mengatasi, menghadapi segala keadaan situasi yang terjadi pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Lewat keberadaan gereja ini Tuhan, mereka dapat bergerak,
bahkan juga Tuhan untuk memberitakan kabar baik, bahkan juga Tuhan menolong jiwa-jiwa yang dalam ketakutan, memberitakan kabar baik untuk mereka dapat percaya, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan GPMRI di seluruh Indonesia ini Tuhan. Bahkan sinode kami yang berada di Jakarta, Tuhan tolong setiap para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan Allah kuasa melakukan segala perkara dalam kehidupan mereka. Kau berkati dalam keluarga mereka, pekerjaan, usaha, bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan, semuanya itu dapat mendatangkan kebaikan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati mereka Tuhan, bahkan pakai jiwa, bahkan kehidupan mereka menjadi berkat bagi seluruh dunia, bahkan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terkhususnya Tuhan kami berdoa menyerahkan gereja kami GPMRI Denpasar yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, bahkan juga Tuhan rencana pembangunan, kiranya Allah yang akan turut bekerja dalam segala sesuatunya. Bahkan setiap dana biaya yang dibutuhkan kami percaya Allah yang sama akan menyediakan berkat yang berkelimpahan, yang menurut kami tidak mustahil, tapi bagi Tuhan semuanya itu ada. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, guru-guru Injil, bahkan juga pengurus-pengurus yang lainnya, kiranya Tuhan Allah kuasa melakukan segalanya dalam kehidupan mereka, bahkan hati yang benar-benar melayani, jiwa yang benar-benar menyerahkan kepadamu Tuhan, untuk melayani di tempat ini, bahkan melayani setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini dipercayakan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga berdoa untuk setiap komisi-komisi yang ada, bajem-bajem yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala sesuatu yang diprogramkan, yang direncanakan ke depannya Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati, memperlancar semuanya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu keberadaan mereka saat ini Tuhan, di dalam situasi-situasi yang terjadi, mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah, dalam rumah tangga, bahkan juga dalam pekerjaan, yang saat ini mencari pekerjaan, yang bergumul tentang kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama akan memberkati kehidupan mereka. Engkau Allah yang sama yang akan memulihkan keberadaan mereka. Bahkan yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan Allah yang lebih berkuasa dari segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas segalanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau masih memelihara hidup kami, Engkau masih memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, biar menjadi suatu pertanda untuk kami dapat melayani Engkau, bahkan menyerahkan seluruhnya itu Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang jemaat dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mario Tommy. Saya mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh yang Kudus adalah senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.